Oke, baiklah, Shalom. Perkenalkan, nama saya Jessie. Umur saya 25 tahun. Hobi saya traveling, kuliner, dan saya senang makan bakso. Kemudian dari sebelah saya, boleh memperkenalkan nama? Oke, perkenalkan, nama saya Hana. Umur saya 19 tahun. Hobi saya jalan-jalan dan nonton drama Korea. Makanan favorit saya bakso sama mie. Dah. Kemudian dari sebelahnya? Baiklah, Shalom. Perkenalkan, nama saya Citra. Umur saya 22 tahun. Hobi saya hunting, nonton sama membaca. Terima kasih. Dari sebelah kanan saya, boleh? Shalom, perkenalkan nama saya Feby. Umur saya 20 tahun. Kesukaan saya suka nonton, jalan-jalan, dan makanan kesukaan saya nasi goreng. Terima kasih. Dari sebelahnya? Oke, shalom semuanya. Perkenalkan, nama saya Joanna. Usia saya 20 tahun. Hobi saya jalan-jalan dan belanja. Dan makanan kesukaan saya itu ayam goreng. Terima kasih. Yang terakhir? Oke, perkenalkan, nama saya Kevin. Umur saya 38 tahun. Hobi saya mabok dan jalan-jalan. Makanan kesukaan saya daun ubi tumbuk. Baiklah, karena kita semua sudah saling memperkenalkan diri, saya mau mengajak kita semua bermain sebuah games supaya untuk mengingat nama teman-teman kita masing-masing. Biarlah melalui game ini kedepannya apabila kita sudah berpisah, kita bertemu di jalan, kita bisa menyapa satu dengan yang lainnya. Gamenya seperti ini. Tepuk paha 1 kali, tepuk tangan 1 kali, petik, sebut nama kita. Setelah kita menyebut nama kita, sebut nama teman kita sembarangan, kita tebak nama teman kita. Begini. Konsentrasi. Tik, misalnya sini tik, nama saya Jessie. Konsentrasi Jessie, tik Joanna, gitu, langsung saya sebut Joanna. Dan setelah itu Joanna menyebutkan nama dia dan dia menebak nama teman yang lain, gitu. 2, 3. Konsentrasi Joanna. Feby. Lagi. Konsentrasi. Jessie, Kevin. Kevin Citra. Konsentrasi Jessie. Kevin. Siapa nama dia, Piwi? Hana. Oke, mungkin hanya sekian games kita karena hanya untuk pemanasan saja. Mari kita duduk kembali. Nah, saat ini kita akan menyanyikan pujian sebelum kita memulai konseling kita hari ini, yaitu pujian Hari Ini Kurasa Bahagia. 1, 2, 3. Hari ini kurasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita.
yang buka kita dalam doa, saya minta saudari Feby. Tuhan, kami bersyukur untuk kebaikan dan penyertaan Tuhan atas kehidupan kami. Kami bersyukur untuk sore hari ini yang kami dapat berkumpul bersama-sama. Biarlah apapun kegiatan yang kami lakukan pada sore hari ini Tuhan, masalah apapun yang kami sampaikan bersama-sama pada saat ini, biar kami mampu menyelesaikannya Tuhan. Kami menyerahkan waktu kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Nah, kita masuk ke dalam inti dari pertemuan kita sore hari ini. Nah, kita semua mungkin pernah berbuat salah, atau kita semua adalah orang yang berdosa. Mungkin kita punya masa lalu yang buruk. Saya ingin teman-teman semua di tempat ini kita saling terbuka satu dengan yang lainnya. Namun saya ingin sebelum kita memasuki dalam inti dari konseling kita, saya ingin kita berjanji terlebih dahulu, terutama kepada dalam tim kita dan juga kepada Tuhan. Kita berjanji dan teman-teman mengikuti saya dalam mengucapi janji ini. Yang pertama, saya berjanji akan menjaga rahasia di dalam kelompok. Saya berjanji akan bersih rahasia di dalam kelompok. Yang kedua, saya berjanji akan saling mendukung di dalam kelompok. Yang ketiga, saya berjanji akan mengubah pola pikir saya di hadapan Tuhan. Saya berjanji akan mengubah pola pikir saya di hadapan Tuhan. Nah, karena kita sudah mengucapkan janji kita masing-masing di tempat ini, saya mau sebagai tanda perjanjian kita menyambungkan jari kelingking kita satu dengan lain, supaya kedepannya dalam sebuah rahasia kita dapat menjaganya dan kita saling bertumbuh di dalam Tuhan bersama-sama. Oke, lepaskan. Nah, di sini saya ingin mendengarkan bagaimana permasalahan yang dialami oleh saudara Kevin terlebih dahulu. Oke, terima kasih. Permasalahan yang saya alami yaitu saya sering minum mabuk. Kalau orang kampung itu minum tua. Saya suka sampai umur saya 38 tahun ini. Sebelum menikah, saya hobinya minum mabuk. Karena segala sesuatu itu rasanya minum mabuk, puyeng, rasanya nyaman. Jadi bagaimana pendapat teman-teman supaya saya tidak lagi minum mabuk, minum tua, minum arak, minum tajok, minum angker, minum bintang, dan minum sejenisnya, supaya saya bertobat tidak lagi minum mabuk. Terima kasih. Oke, mungkin ada yang mau memberikan solusi atau masukan untuk saudara kita Kevin. Baiklah, dari saya akan menyelesaikan. Saya punya satu ayat firman Tuhan yang pernah mengatakan, yaitu yang terdapat dalam Yesaya pasal 5 ayat 22. Celakalah mereka yang menjadi jago minum dan juara dalam minuman keras. Jadi saran saya buat saudara Kevin, jika dia pernah minum minuman keras yang mungkin minuman-minumannya dari minuman-minuman yang terkecil sampai minuman-minuman yang terbesar, saran saya semoga saudara Kevin bisa menghentikannya segera, menghilangkan hawa nafsunya untuk bisa meninggalkan minuman-minuman keras, karena itu juga nggak baik. Sedangkan firman Tuhan aja di sini mengatakan celakalah. Kalau udah kata celaka itu pasti sesuatu yang nggak baik untuk kita ke depannya. Dalam dunia kesehatan juga nggak baik kalau kita sering minum minuman keras. Jadi saran saya buat saudara Kevin, berhentilah sebelum umurnya sudah semakin tua, kan itu nggak akan baik buat kesehatan di hari tua. Terima kasih. Oke, saran dari Citra sangatlah bagus untuk saudara Kevin sendiri ya. Apalagi kalau kita kita masih bujang seperti itu.
Kalau yang namanya sudah minum mabok, pasti cewek nggak akan berani dekat sama kita. Nah, jelas bahwa firman Tuhan mengatakan celaka. Nah, apalagi kalau kita sudah terlalu terjerumus ke dalam minuman-minuman seperti itu, maka akan merusak organ-organ yang di dalam tubuh kita. Di dalam Efesus pasal 5 ayat yang ke-18 juga yang berbunyi, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, dan hendaklah hidupmu penuh oleh roh. Nah, jelas firman Tuhan berbunyi bahwa supaya kita hidup oleh roh. Apa sih saja roh-roh itu? Yaitu roh kebenaran yang sudah menguatkan kita selama ini, yaitu biarlah hendaklah hidup kita dipenuhi oleh roh tersebut, dan kita menjauhi yang namanya minum mabok, supaya kedepannya hidup kita menjadi berkat untuk orang lain. Kemudian mungkin sekian solusi yang dapat saya berikan kepada Kevin, biarlah kedepannya Kevin dapat mengubah kembali pola pikir menjadi orang yang lebih baik. Kemudian saya ingin mendengarkan kasus dari teman kita, Citra, boleh? Baiklah, terima kasih untuk kesempatan yang sudah diberikan. Di sini saya ingin menceritakan permasalahan saya yang saya lakukan di dalam kehidupan saya secara pribadi, yaitu saya ini orangnya suka sekali berbohong kepada orang tua saya, pada orang di sekitar saya, kepada pacar saya, dan lain sebagainya. Jadi saya tuh dalam berbohong itu pandai sekali gitu, sehingga orang tua saya bahkan sering mempercayai saya, padahal yang saya katakan semuanya itu nggak ada yang benar. Adapun benar pasti ada kesalahannya gitu. Jadi sini saya minta saran kepada teman-teman semua, bagaimana sih saran kalian kepada saya, bagaimana supaya saya itu bisa mengubah pola pikir saya untuk saya itu nggak suka berbohong lagi dalam hal kecil maupun hal besar kepada sesama, keluarga, bahkan semuanya gitu lah. Terima kasih. Baiklah, mungkin ada yang ingin memberikan saran kepada saudari kita. Oke, dari saya memiliki satu ayat Alkitab yang untuk memberikan solusi kepada saudari Citra yang terdapat dalam Amsal pasal 12 ayat 22. Orang yang dusta bibirnya adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi orang yang berlaku setia dikenalnya. Jadi untuk saudari Citra, firman Tuhan ini menjelaskan sekali bahwa kita tidak baik berbohong, karena Tuhan tidak menginginkan orang yang suka berbohong. Bahkan firman Tuhan ini mengatakan, tetapi orang berlaku setia dikenalnya. Ketika kita berlaku jujur, ketika kita berlaku setia dalam apapun yang harus kita lakukan, dengan tanpa ada kebohongan, kita akan berkenan di hadapan Tuhan. Mungkin demikian yang dapat saya berikan kepada saudari Citra, biar ini menjadi motivasi yang baru bagi Citra untuk merubah diri Citra menjadi yang lebih baik. Terima kasih. Baiklah, kita sudah mendengarkan saran dari teman kita, Feby. Sangat memberkati sekali. Demikianlah supaya Citra dapat bertumbuh di dalam Tuhan dan dikurang-kurangi lagi berbohong kepada orang tua, karena itu adalah suatu sifat yang gak bagus di mata Tuhan. Dalam Kolose pasal 3 ayat 9 juga yang berbunyi, janganlah lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah meninggalkan manusia lama serta kelakuannya. Jadi kita ini sudah hidup dalam kelahiran baru. Nah, kelahiran baru artinya kita harus membuahkan buah-buah roh di dalam diri kita. Artinya boleh nggak lagi kalau kita berbohong? Tentunya nggak boleh lagi, apalagi sama orang tua kita. Nah, jadi saran dari saya bahwa kurangi saja lagi berbohong kepada orang tua, karena itu adalah hal yang tidak bagus di mata Tuhan. Karena kita ini adalah orang yang sudah lahir baru, jadi
biarlah kita bertumbuh di dalam Tuhan, biarlah kita melahirkan buah-buah roh di dalam diri kita supaya kita menjadi berkat untuk orang lain. Kemudian dari saudari Feby, silakan. Kalau dari saya ini adalah seorang yang kecandu dengan obat-obatan. Banyak sekali obat-obatan yang saya minum sehingga itu membuat saya menjadi kecandu obat-obatan. Terlebihnya lagi saya ada satu hal, yaitu kecanduan narkoba. Jadi ini yang menjadi kebiasaan bagi saya. Ketika saya tidak meminum obat-obatan, saya merasa ada sesuatu yang mengganjal di dalam diri saya, dan itu membuat saya itu merasa stres ketika saya tidak menggunakan obat-obatan. Jadi saya datang ke tempat ini yaitu untuk meminta solusi dari teman-teman untuk mengarahkan saya menjadi yang lebih baik lagi. Terima kasih. Ya, mungkin ada dari teman kita yang ingin memberikan solusi kepada Feby. Oke, dari saya punya satu ayat firman Tuhan yang saya akan beritahukan kepada Feby dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 23 yang berbunyi, segala sesuatu diperbolehkan benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Nah, jika kamu melakukan meminum obat terlarang tersebut, namun itu tidak berguna untuk bagi masa depan kamu. Saat ini kan umur kamu baru 20 tahun. Kamu harus berpikir dulu untuk melakukan hal-hal yang seperti itu. Karena untuk masa depan kamu, untuk hidup kamu yang selanjutnya tidak berguna dan tidak membangun. Ya baik. Kalau dari saya ya memang, apalagi kalau kita masih dalam usia yang sangat muda, memang sangat sulit bagi kita untuk melepaskan yang namanya narkoba. Tetapi kalau kita hidup di dalam Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan untuk kerjakan di dalam hidup kita. Kemudian dalam 1 Korintus pasal 6 ayat yang ke-12, segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan segala sesuatu berguna bagiku. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Nah, sini jelas firman Tuhan mengatakan bahwa jangan biarkan diri kita diperhamba oleh dosa. Jangan biarkan tubuh kita ini dirusak. Jangan biarkan kita dijerat terus-terusan yang namanya narkoba. Karena narkoba akan merusak mental kita. Nah, kalau saran dari saya sih, jangan lagi menggunakan hal-hal tersebut. Kemudian rajin-rajinlah bersekutu dengan Tuhan, meminta pertolongan Tuhan, meminta Tuhan menolong kita dalam setiap persoalan hidup, masalah yang kita hadapi saat ini. Ya, dekatkan dirilah kepada Tuhan lagi itu. Jaga-jaga pergaulan, karena ada teman yang membawa kita kepada malapetaka. Firman Tuhan juga berkata seperti itu. Nah, kita harus menjaga pergaulan juga, lihat-lihat di sekeliling kita juga, berhikmat dalam hidup. Oke, sekian. Mungkin kita akan mendengarkan lagi permasalahan dari saudari kita, saudari Hana. Oke. Yang menjadi masalah untuk saya adalah orang yang tidak mampu, ya, termasuk dari keluarga miskin. Nah, saya sekolah dengan biaya saya sendiri, yaitu saya menjual diri saya kepada orang-orang yang ingin memberi saya uang, terutama kepada om-om yang lagi mungkin lagi kesepian, lagi nggak ada apa-apa di rumah. Nah, saya melakukan itu dengan om-om. Nah, itu untuk menghidupi kehidupan saya. Nah,
pada saat ini saya bingung bagaimana untuk kelanjutannya, karena ini saya sadar bahwa ini dosa, namun saya tidak bisa melakukan apa-apa lagi selain menjual diri saya. Baiklah, mungkin ada solusi dari teman kita untuk menyelesaikan masalah dari Hana. Oke, dari saya. Ya, mungkin Hana ini masih usia muda sekali ya. Mungkin lebih baik Hana cari pekerjaan yang sesuai atau kemampuan Hana. Untuk Hana berarti udah bisa mandiri, tapi lebih baiknya Hana cari pekerjaan yang layak untuk kehidupan kamu sendiri. Dan di sini firman Tuhan berkata dalam 1 Korintus 6 ayat yang ke-13, makanan adalah untuk perut dan perut untuk makanan. Tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan dan Tuhan untuk tubuh. Jadi tubuhmu itu hanya untuk Tuhan, tidak untuk hal-hal yang lain. Oke, baiklah, kalau dari saya di dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 16 yang berbunyi, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan roh Allah diam di dalam kamu. Jadi kita ini adalah bait Allah. Kalau bait Allah itu pastinya kita ini adalah kudus, suci. Dan firman Tuhan berkata bahwa roh Allah itu ada di dalam diri kita. Jadi mungkin Hana saat ini terjerumus ke dalam dosa. Mungkin karena memang kesulitan juga di dalam ekonomi. Saran dari saya supaya Hana juga masih muda, lebih baik mencari pekerjaan yang lain yang lebih bermanfaat bagi diri sendiri dan juga bagi keluarga. Kita masih bisa melakukan aktivitas-aktivitas yang positif. Kalau Hana juga main media sosial, itu bisa dimanfaatkan dengan baik, bisa berjualan online atau lain sebagainya. Itu mungkin sangat menguntungkan bagi Hana secara pribadi juga. Daripada Hana harus jual diri ke om-om, itu kan nggak baik. Nah, di sini biarlah Hana mendekatkan diri lagi kepada Tuhan dan meminta pertolongan Tuhan supaya Tuhan menjaga hati, pikiran dan tingkah laku Hana supaya dapat kembali kepada gambar dan rupa Allah, yaitu mengasihi Tuhan. Nah, sekian masukan dari saya untuk Hana, biarlah kedepannya dapat menjadi berkat bagi Hana secara pribadi juga. Yang terakhir kita mau mendengarkan permasalahan dari teman kita, yaitu saudari Joanna. Sebelumnya 3 tahun yang lalu saya adalah seorang wanita yang baik, wanita yang setia dengan pacar saya. Karena saya sering dikecewakan oleh pacar saya, dia selingkuh di belakang saya dan dia menjalani hubungan yang seperti hubungan suami istri di sebuah hotel besar. Karena saya tidak terima apa yang dia lakukan pada saya pun karena saya stres dengan kondisi itu, akhirnya sebulannya saya melakukan hubungan seperti itu yang tidak berkenan. Dan baru 2 minggu yang lalu saya positif hamil. Nah, di situ saya menggugurkan kandungan saya karena saya tidak terima dengan kondisi saya. Sebenarnya saya tahu perbuatan itu memang tidak baik, tapi harus gimana lagi? Saya masih muda, tapi saya ingin balas dendam, tapi udah kelewatan batas. Dan di situ saya sangat
menyesal dengan apa yang saya lakukan, dan saya ingin teman-teman memberikan saran bagaimana supaya saya bisa menjaga diri saya supaya tidak terjerumus apalagi melakukan aborsi. Baiklah, mungkin ada dari teman kita ingin membantu dalam permasalahan Joanna. Ya, dari saya mendengar permasalahan buat Joanna ya. Tadi dia aborsi. Memang menjadi manusia itu pasti kita menemukan namanya kekecewaan. Tapi karena kita kecewa, janganlah kita mengambil tindakan yang salah gitu. Tapi karena kita mengambil tindakan salah, jadi kita juga bersalah. Alangkah baiknya jika memang kita sudah melakukan hal yang salah, kita harus memperbaiki diri kita. Dan juga firman Tuhan mengatakan bahwa dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya, sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Jadi pernyataan ini mengatakan bahwa jika memang dia mempunyai bayi, dia lahirkanlah bayi itu dengan penuh sukacita dan serahkan itu ke dalam tangan Tuhan. Bertobatlah, peliharalah bayi itu supaya biar kita melakukan dosa, tetapi dosa kita itu kita serahkan oleh Tuhan, kita bertobat, dipelihara supaya masa depan anak bayi itu akan baik, dan juga kita menyerahkan diri untuk bertobat kepada Tuhan supaya kita tidak melakukan hal seperti itu. Tuhan pasti membuka jalan untuk kita semua. Itu aja. Nah, baiklah. Benar apa yang dikatakan saudara kita Kevin untuk Joanna, yaitu biarlah kita tidak melakukan dosa di dalam hidup kita, apalagi sampai kita aborsi. Aborsi adalah suatu tindakan membunuh janin di dalam perut kita atau dalam kandungan kita sendiri. Jadi saya pikir bahwa itu adalah dosa di hadapan Tuhan, karena lebih baik mungkin kita mempertahankan kandungan tersebut dan kita melahirkannya, seperti apa yang saudara kita katakan tadi, saudara Kevin, yaitu lahirkanlah dengan sukacita. Karena Tuhan kita ialah Maha Pengampun, panjang sabar, dan besar kasih setianya kepada kita. Jadi kalau kita sudah melakukan sesuatu hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, kita mohon ampun di hadapan Tuhan. Tetapi jangan sampai kita terlibat lagi di dalamnya. Ya, caranya ya merubah diri untuk menjadi lebih baik lagi. Karena setiap orang pasti punya masa depan yang hancur. Jadi kita masih punya kesempatan ketika kita di dunia ini, kita untuk memperbaiki diri. Di dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 4 juga, setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Jadi apa yang sudah Joanna lakukan sama dengan halnya dengan membunuh. Membunuh ialah hukum Allah. Hukum Allah yang ke-6, jangan membunuh. Jadi ya, perbaharuilah diri kita kembali dan datang kepada Tuhan memohon ampun atas apa yang telah kita lakukan di hadapan Tuhan dan terhadap calon bayi yang telah kita gugurkan, Joanna gugurkan tersebut. Nah, sekian dari saya. Tentunya karena kita sudah menyelesaikan persoalan kita, karena kita sudah mendengarkan persoalan teman-teman kita satu persatu, tentunya kita di sini semua adalah orang yang berdosa. Kita memerlukan yang namanya pertobatan di hadapan Tuhan. Bagaimana supaya kita memperoleh pertobatan tersebut? Yaitu kita datang kepada Yesus. Datang kepada Yesus yang telah mati di kayu salib menggantikan dosa-dosa kita. Nah, maukah kita untuk memberikan diri kita diperdamaikan dengan Allah? Tentu saja kita mau. Jadi melalui
konseling ini saya mau supaya teman-teman memberikan diri untuk diperdamaikan dengan Allah, karena mungkin setiap pribadi kita di tempat ini punya masa lalu yang sangat buruk. Tidak menutup kemungkinan saya juga punya masa lalu yang buruk. Nah, mari untuk kita memperbaiki diri untuk kembali kepada gambar dan rupanya Allah, dan kita mendekatkan diri lagi kepada Tuhan. Nah, biarlah kita semakin bertumbuh, semakin menghasilkan buah di dalam Tuhan dan menjadi berkat untuk orang lain. Mari teman-teman, saya mau menuntun kita semua di dalam doa untuk menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita di dalam hati kita masing-masing. Mari saya akan menuntun kita dalam doa, teman-teman akan mengikuti saya berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas pertemuan ini. Biarlah dalam hal ini Tuhan, kami mau untuk diperdamaikan dengan Allah. Tuhan, kami mengakui bahwa kami orang berdosa. Kami punya masa lalu yang buruk. Tetapi biarlah Tuhan, tangan-Mu yang bekerja untuk mengubahkan sikap hati dan pikiran kami saat ini. Tuhan, kami mau Engkau tinggal di dalam hati kami. Masuklah ke dalam hati kami. Amin. Nah, karena kita sudah mendengarkan permasalahan dari teman-teman kita masing-masing, kita akan mengakhiri konseling kita hari ini dengan doa penutup. Saya minta Saudari Hana. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini di mana kami boleh mendengarkan setiap masalah yang disampaikan oleh teman-teman kami. Tuhan, tolong kami supaya kami ke depannya untuk kami hidup menjadi lebih baik lagi, meninggalkan setiap kebiasaan lama kami yang membuat kami jatuh ke dalam dosa. Tuhan, pulihkan, Tuhan tolong, dan layakkanlah kami untuk kami mengenal Tuhan lebih dalam lagi, untuk kami bisa bersama-sama dengan Tuhan dan layak di hadapan Tuhan. Dan biarlah setiap apa yang telah kami lakukan pada hari ini, pada sebelum-sebelumnya, Tuhan ampuni. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Pada saat ini kami menyerahkan semuanya di dalam tangan Tuhan. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa. Amin.